19.01.06.134 kelas C semester 5 pendidikan kimia. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang amida, yaitu yang pertama pengertian amida. Senyawa amida merupakan turunan dari asam karbosilat, di mana gugus karbosilat digantikan kedudukannya oleh NH2 sehingga amida memiliki rumus umum di mana R merupakan hidrogen atau alkil atau aril radikal. Yang kedua, amida terbentuk dari asam karbosilat yang terbentuk pada padatan kecuali amida yang paling sederhana, yaitu formamida yang terbentuk cairan. Amida tidak dapat menghantarkan listrik, memiliki titik tinggi, tidak reaktif, serta dalam bentuk cairan dapat menjadi pelarut yang baik. Semua amida sederhana merupakan suatu senyawa yang hampir netral, lelehan, padat, dan bersifat stabil, kecuali formamida. Amida sering digunakan untuk identifikasi asam organik dan asam amina. Yang kedua, sifat-sifat amida. Yang pertama, polar. Yang kedua, kurang larut di dalam air karena dengan adanya gugus C rangkap O dan NH memungkinkan terbentuknya ikatan hidrogen. Yang ketiga, berbentuk padatan kecuali amida yang paling sederhana, yaitu formamida yang terbentuk cairan. Yang ketiga, sifat-sifat kimia amida. Dalam mempelajari sifat-sifat kimia masing-masing kelompok turunan asam karbosilat, terlebih dahulu harus dipahami ciri-ciri umum reaksinya seperti yang diuraikan di bawah ini, yaitu keberadaan gugus karbonil dalam turunan asam karbosilat sangat menentukan. Karbonil terbentuk tidak mengalami perubahan. Gugus asli R, C, rangkap O menyebabkan turunan asam karbosilat mudah mengalami substitusi nukleofilik. Dalam substitusi ini, atom atau gugus yang berkaitan dengan gugus asil digantikan oleh gugus lain yang bersifat basa. Pola umum reaksi substitusi nukleofilik terbentuk dituliskan dengan persamaan reaksi. Larutan amida merupakan salah satu senyawa yang kurang larut jika dibandingkan dengan asam karbosilat dan amida yang sebanding. Hal tersebut karena amida dapat dengan baik menyambungkan atau menerima hidrogen. Yang berikut tata nama amida, yaitu UPAC. Dalam senyawa amida, gugus fungsi asil berkaitan dengan gugus NH2. Dalam pemberian namanya akhiran OAT atau AT. Dalam nama asam induknya diganti dengan kata amida. Contoh CH3CONH2 yaitu etamida, CH3CH2CONH2 yaitu propamida. Yang ketiga CH3CH2CH2CONH2 yaitu butamida. Sedangkan untuk rantai yang bercabang, pemberian nama pada amida karbon pada CONH2 dianggap sebagai atom karbon nomor 1. Contoh pada gambar yaitu 3-metilbutanida. Yang berikut fosfamida atau trifal. Contohnya CH2CH2CH2CONH2 yaitu butamida atau trifal. Yang terakhir adalah pembuatan amida. Yang pertama itu dari asam karbosilat. Asam karbosilat diubah terlebih dahulu menjadi sebuah garam amonium yang kemudian akan menghasilkan amida pada pemanasan. Garam amonium terbentuk dengan menambahkan amonium karbonat padat kepada suatu kelebihan asam. Sebagai contoh, padat kepada suatu kelebihan asam sebagai contoh
amonium etanoat dibuat dengan menambahkan amonium karbonat kelebihan asam enoat, yaitu 2CH3 CuH tambah NH2 4. 2CO2 menghasilkan 2CH3 CuNH4 tambah H2O tambah CO2. Ketika reaksi selesai, campuran dipanaskan, terjadi hidrasi garam karbonat sehingga menghasilkan amida, yaitu etamida. Sekian dari saya, salam, terima kasih.